Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa! Tetap semangat! Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada. Teman-teman yang saat ini gagal bayar pinjaman online legal maupun ilegal, tetap semangat. Jangan kendor, ojo kendor ya. Kali ini saya akan bahas hampir adu jotos antara nasabah dengan DC pinjol. Ngeri banget, hampir seperti ini ya kejadian ya. Simak video real ini, video hasil rekaman dari nasabah yang didatangi oleh DC tersebut ya. Silakan kawan-kawan. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian. Sama-sama kita belajar di dalam channel YouTube ini untuk saling menguatkan agar Anda kuat, agar Anda tidak drop mentalnya. Ya, simak video-video yang ada di channel ini karena hanya satu-satunya channel YouTube yang ada di Indonesia yang mengupas tuntas terkait masalah update penagihan pinjol, teror pinjol, ancaman pinjol, seputar pinjaman online yang bisa tayang 3 kali sehari, ada siang, ada sore, ada malam hari, konsisten. Tidak pernah putus 3 kali sehari ya. Mudah-mudahan itu menjadi obat buat kalian semua. Obat untuk kalian yang suka drop ya. Mentalnya yang sering drop. Mentalnya yang kadang-kadang naik turun kayak ayun-ayunan ya. Mudah-mudahan channel ini membuat Anda semakin mantap dan kuat ya. Sebelum kalian menyimak video tersebut yang tadi saya sebutkan, hampir adu jotos ya antara nasabah dengan DC pinjol. Yuk, kalian yang belum mensupport dan mendukung channel ini, silahkan kasih saya support kawan, biar saya makin semangat setiap hari bikin konten yang berkualitas, yang bisa membooster mental kalian dengan cara gratis, tidak berbayar. Cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Nah, ini yang paling penting, Anda aktifkan tombol merah loncengnya atau ditekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi. Saat itu juga mendapatkan pemberitahuan atas video-video terbaru yang saya upload setiap hari langsung di handphone Anda per sekian detik ya. Jadi Anda akan tahu jam berapa, yang nggak usah ditunggu-tunggu, langsung muncul bunyi di handphone Anda ya. Silakan kawan-kawan, tonton video ini sampai habis, jangan skip dan dengarkan ulasan-ulasan atau review yang akan saya bawakan ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Silakan kawan, jangan skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Saya juga punya sabar, Mbak. Jenengan punya urusan sama saya, kenapa ke rumah orang tua? KTP-nya jenengan di sana, saya nggak tahu nih jenengan ada di sini. Ya su. Sertifikatnya mana? Sertifikat, saya minta Kirimkan sertifikat. ke WA nanti, Pak. Tidak, saya tidak butuh WA. Saya ingin sertifikat. Silahkan, Saya ingin jenengan mau panggil sertifikat. polisi atau siapa silakan, saya nggak takut, panggil aja. Saya ingin sertifikat Pak, dalam bentuk kirimkan ke hard copy. WA. Iya. Tidak, saya tidak ingin WA. Saya ingin Ya kan nanti hard ada copy. Tidak, sertifikatnya. saya ingin hard copy-nya. Dan surat tugasnya. Tidak, ini tidak aturan dewe. Jenengan kerja di Trajumas, saya tahu kepalanya siapa. Apa? Bu Ibnu kan? Bukan, Oh, saya kenal Bu Ibnu. Bukan. Jenengan orang berpendidikan kok kayak gitu. Bukan, Nggak bukan. tahu utang kok nggak mau tanggung bukan. jawab. Itu bukan kepala. Yang punyanya, yang punya Bukan, yayasannya. bukan. Jenengan orang punya agama kok kayak gitu, utang apa? Jenengan juga. Mana SOP-nya? Nah, kalian sudah melihat bagaimana DC ini ya diocehin sama nasabah ya. Nasabah nggak terima, didatangin ke rumah orang tuanya ya. Dan nasabah juga minta mana sertifikasi profesi penagihan, mana surat tugasnya. Tapi ini udah ngoceh duluan. Jadi DC ini DC wanita ya, jagoan juga ya. Ini Sri Kandi ini. Dan ini adalah salah satu pinjol legal ya. Dan saya nggak sebutkan namanya, pinjol legal mana ya. Nah, kawan-kawan, ini yang terjadi realita. Ketika ditanyakan kelengkapan malah seperti ini, malah mencak-mencak, malah ngamuk-ngamuk ya. Dan ini yang terjadi saat ini. Di bulan Agustus masih terjadi problem seperti ini. Ditanya kelengkapan malah ngamuk-ngamuk. Ditanya kelengkapan malah mencak-mencak, nantang-nantang. Katanya, panggil aja polisi. Ya polisi ngapain dipanggil? Gak ada urusannya polisi suruh datang ke rumah nasabah. Gak ada urusannya juga ya. Makanya kalau misalnya ngomong itu ya seperti ini ya. Kayaknya kurang berkualitas SDM-SDM-nya. Kenapa saya bilang ya? Harus semuanya bersertifikasi. Semua tenaga penagih
harus memiliki sertifikasi profesi penagihan. Wajib itu namanya, karena sesuai dengan aturan POJK nomor 10 tahun 2022, seluruh SDM penagihan, seluruh tenaga penagihan wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan. Karena itu adalah standar untuk mereka menjalankan tugasnya. Ketika menjalankan tugas di lapangan, mereka tahu rambu-rambunya sudah ada. Karena mereka sudah belajar, sudah lulus, sudah bersertifikasi. Artinya mereka sudah berkompeten untuk melakukan penagihan atau untuk sebagai DC, debt collector, atau sebagai juru tagih yang merupakan representatif dari perusahaan pinjol tersebut. Kalau semuanya sudah bersertifikasi, tentunya mereka nggak usah takut, ya kan? Tinggal perlihatkan saja, ini sertifikasi saya, ini surat tugas saya. Di dalam surat tugas ada nama Anda, Bapak Ibu. Ya, saya ditugaskan ke Anda, ke Bapak Ibu, untuk melakukan penagihan. Ini rinciannya. Nah, harusnya seperti itu. Ya, mudah sih. Dan ini surat peringatan untuk Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sampai dengan saat ini sudah lebih dari jatuh tempo, lewat jatuh tempo, belum melakukan pembayaran. Nah, lebih elegan lagi kan. Ya, bawa dia surat peringatan untuk nasabah, dibawa semua kelengkapan dokumen-dokumennya. Itu sih sebenarnya ya mudah dan cukup mudah sekali. Cuma ya mungkin kurang persiapan, entah emang sengaja tidak ada persiapan atau bagaimana, pinjol ini selalu mengutus DC-DC-nya itu ya seperti ini. Akhirnya ujung-ujungnya bentrok lah dengan nasabah. Nasabah sekarang udah cerdas, udah ngerti apa yang harus mereka tanyakan, apa yang harus mereka hadapi, apa yang harus mereka lakukan ketika kali pertama DC pinjol menginjakkan kakinya di rumah. Mereka sudah tidak ada lagi rasa takut sekarang. Mereka bisa mengkoreksi kekurangan ya yang dibawa oleh DC pinjol ini. Kekurangannya ya banyak. Kalian sudah sering melihat kan, mereka selalu membawa surat tugas yang global kepada seluruh nasabah, misalnya Kredipo, nasabah Aku Laku, Kredit Pintar, selalu global. Tidak pernah mencantumkan kepada nasabah siapa namanya, alamatnya di mana, lalu besaran nilai rupiahnya atau amount-nya itu ada di dalam surat tugas. Harusnya tercatat dan tercantum di dalam surat tugas tersebut. Ya, seperti inilah ya realita yang terjadi. Jadi, kalau kalian menghadapi situasi seperti ini, bagaimana Pak? Ini udah mencak-mencak kayak gini, ya nggak usah dibayar. Ngapain dibayar? Orang dia sudah seperti itu kok, ya itu adalah suatu bentuk apes buat mereka. Yang mereka nggak akan dibayar, justru mereka akan dia gagal bayar. Mendapati hal seperti ini, sudah bentrok seperti ini, ya sudah. Kan Anda nggak salah, Anda cukup menanyakan. Anda mau menanyakan siapa Anda, mana surat tugasnya yang benar, mana sertifikasinya, hanya itu saja. Nggak usah mencak-mencak sebenarnya, nggak usah ngamuk-ngamuk juga, ya sampai nantang-nantang, bawa polisi, dibawa polisi beneran, nggak nangis loh, kencing di celana nanti ya. Hebat juga sih ya, ini perempuan ya. Jadi kalau tadi kita lihat dalam adegan video ini, DC-nya itu DC wanita. Nah ini kayaknya pasangan suami istri ya, karena tadi ada yang merekam kayaknya entah si ibunya atau yang bapaknya ini ya, yang nasabah ini ya. Intinya tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh DC ini. Ya sudah, kalau sudah seperti ini ya nggak usah dibayar, biarin aja ya. Ini adalah suatu resiko yang harus ditanggung oleh DC tersebut yang memang sudah memicu perdebatan. Ya, sudah mulai ngajak ya berantem, ngajak bersih tegang dengan nasabah. Ya sudah, dia juga pasti akan malu dong untuk datang kedua kalinya. Ya pasti nggak bakal mau lagi untuk datang ya. Sudah, berarti itu kali terakhir dia datang ke rumah nasabah tersebut ya. Dan kawan-kawan, saya berharap dimanapun berada kalian saat ini, beberapa daerah, mau di Jawa, mau di Kalimantan, di Sumatera, jangan pernah lagi Anda bicara atau Anda bertanya, Pak, di daerah sini kapan ya DC akan datang? Biasanya nunggak. Jangan pernah Anda nanya kayak gitu deh ya. Karena bertanya DC kapan akan datang, itu akan membuat situasi pikiran kalian malah tambah takut. Anda malah tambah resah. Dengan makin hari bergulir Anda melewati jatuh tempo, makin lama Anda makin takut. Karena Anda berpikir, semakin lama ini kemungkinan DC akan semakin memproses data saya, semakin akan mendekati rumah saya, dan datanglah. Nah itu, kalau Anda terus mikirin kapan mereka datang, DC kapan datang, pasti terjebak dengan pikiran Anda sendiri. Padahal sebenarnya tidak perlu Anda memikirkan hal itu dan harusnya menjauhi pikiran-pikiran, pertanyaan-pertanyaan kapan DC mau datang. Banyak sekali masih dijumpai kapan DC mau datang ya. Memang ada beberapa kawan yang mentalnya berbeda-beda. Saya maklumi, mental Anda berbeda-beda. Tapi apa salahnya saya kalau saya memberikan saran? Jangan lagi bertanya kapan DC akan datang. Kita mulai belajar
Ya, Anda nonton video ini bukan hanya sekedar nonton, tapi belajar cara menguatkan mental, cara membentuk mental, membuat karakteristik atau gambaran mental yang kuat itu bagaimana. Justru saya kasih tahu, jangan pernah Anda melontarkan pertanyaan seperti itu. Karena sekali Anda melontarkan pertanyaan seperti itu, akan menjadi penasaran untuk kesekian kalinya. Kedepannya Anda makin penasaran, kok saya nggak datang ya? Mungkin besok kali ya, bulan depan. Oh, kok bulan depan belum datang lagi ya? Mungkin nanti akan datang. Nah, itu yang akan merusak mental kalian. Sejatinya kalian sebenarnya sudah kuat mentalnya. Tapi mental kalian itu dirusak oleh diri kalian sendiri. Oleh kalian sendiri. Mental diacak-acak oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu yang datang atau terlontar dari kalian. Paham? Ya, jangan pernah melakukan hal itu ya, konyol namanya. Kalau mereka mau datang, kita sudah belajar banyak bagaimana cara kita menghadapi mereka, bagaimana cara menyambut mereka. Kita sudah tahu. Sama halnya seperti ketika musim penghujan. Anda nggak usah nanya di mana hujan akan turun. Apakah hujan akan turun di bagian barat, di wilayah selatan, di timur, di utara? Kita sediakan payung. Payunglah yang akan membawa kita, ya, yang akan melindungi kita dari terpaan hujan, dari percikan air hujan, untuk melindungi diri kita dari kebasahan. Sama halnya dengan Anda belajar cara menghadapi DC untuk antisipasi kapan waktunya DC datang tanpa kita tahu, ya kita sudah siap. Paham? Ya. Mudah-mudahan kalian paham. Itu analogi yang tepat buat kalian semua ya. Jadi nggak usah nanya kapan DC akan datang, kapan DC dan di hari keberapa nunggaknya DC akan datang. Lihat beberapa video yang sudah saya sajikan. Bagaimana nasabah sudah mengerti, amat mengerti. Mereka menanyakan kelengkapan ketika ada DC ya. Mereka tidak mempersilahkan DC untuk bicara terkait masalah penagihan. Tapi ditanyakan dulu kelengkapannya. Itu yang good. Paham? Ya, mudah-mudahan kalian semua paham ya, dan saya berharap kalian semua paham. Jangan hanya paham cuma sebentar. Jangan hanya paham hanya sekali ketika nonton sudah paham. Ya, tulis di kolom komentar saya paham, tapi besoknya DC kira-kira kapan ya? Itu konyol namanya, Pak. Bukan paham, Pak, Bu. Oke, kalau kalian paham dan mengerti, seperti biasa, saya mohon feedback yang terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti. Saya tidak takut. Anda tidak takut. Dengan segala macam kedatangan DC yang mau datang, mau berapa orang datang, Anda nggak takut. Mau kapan datang, Anda nggak takut. Jam berapa datang, Anda siap. Dan satu, ya, kesiapan mental harus juga disertai dengan dukungan ya. Bukan hanya kesiapan mental saja, tapi dukungan wawasan dan pengetahuan bagaimana sih cara ngadepinnya. Ya, mental sudah dikuatkan, sudah dipupuk. Sedangkan sekarang Anda tanyakan, apa sih yang harus dibawa oleh DC tersebut? Nah, banyak belajar. Sebelum video ini saya selalu tayangkan ya. Silakan kalian tengok lagi video sebelum ini. Oke, kawan-kawan, kalau kalian paham dan mengerti, silakan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah ada di akhir video seperti biasa. Saya kasih kesimpulan buat kalian. DC datang, kalian tanyakan kelengkapannya mana. Jangan pernah kasih ruang untuk bicara dulu terkait masalah penagihan Anda, hutang Anda, apa yang tertunggak saat ini, sebelum mereka memperlihatkan semuanya dokumen-dokumen yang harus mereka bawa. Mereka tidak lengkap, mohon maaf, pukul mundur ya. Pukul mundur, bukan dipukul pakai tangan, tapi dipukul mundur. Kasih tahu saya tidak bisa untuk bicara masalah penagihan, masalah tunggakan, ataupun utang yang saat ini terjadi yang mau Anda tagihkan kepada saya sebelum Anda melengkapi seluruh prosedur, seluruh dokumen yang harus Anda bawa. Seperti itu. Ya, nggak usah takut. Apa sih yang harus ditakutkan dari gagal bayar? Nggak ada yang harus ditakutkan. Gagal bayar adalah hal yang lumrah dan sering, bahkan sekarang dialami oleh ribuan orang. Oleh ratusan ribu orang, sama seperti kalian. Cuma tinggal bagaimana menyikapi dari diri masing-masing. Ada yang panik, ada yang slow. Nah, jangan pernah panik. Ya, singkirkan kepanikan kalian. Slow saja. Ketemu DC, biarin. Sama-sama manusia. Kecuali DC-nya bentuknya mungkin diikat kayak pocongan gitu. Datang kecil-kecil. Beda lagi ya. Ini manusia sama-sama kita. Makan nasi, minumnya teh, minum air putih juga sama. Oke?
seperti biasa, sebelum saya tutup video ini, saya ingin doakan kalian semua yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit. Semoga Allah sembuhkan sakit kalian. Allah pulihkan kembali agar kalian dapat bekerja, berikhtiar untuk mencari, ya, menghidupi keluarga kalian, mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga kalian, ya. Teman-teman semua yang saat ini sedang banyak sekali ancaman teror yang datang setiap hari mempermalukan kalian. Ikhlas, sabar. Itu adalah resiko. Konsekuensi yang harus Anda terima ketika Anda gagal bayar dan Anda telah minjam pinjaman online. Itulah resiko yang harus kalian ambil. Ya, sabar, ikhlaskan. Insya Allah akan reda. Insya Allah semuanya akan baik-baik dan normal kembali. Lebih dekat lagi dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Rabb-mu. Insya Allah seluruh kebaikan, seluruh solusi ada sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sama saya. Saya hanya memberikan jalan. Saya memotivasi kalian. Saya hanya ingin mengangkat kalian dari mental yang drop menjadi yang kuat kembali. Terima kasih untuk seluruh subscriber dimanapun berada, ya. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan keberkahan, rezeki yang berlimpah, mendapatkan kemudahan, kelancaran atas setiap ikhtiar dan pekerjaan yang kalian lakukan, dan Allah memberikan keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu saja yang mau saya bawakan. Terima kasih. Stay strong, keep strong. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.